Sugeng rawuh Gus Nas, wah luar biasa akhirnya setelah dicari kemana-mana Pak ketemu Pak. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini temanya apa Pak? Kok colorful ini Pak? Iya, iya. Kita sengaja menghadirkan peradaban baru gitulah kurang lebih ya. Dan kita harus mereview panjang kan. Tidak hanya hari ini hadir kemudian peradaban tiba-tiba semacam warisan arsitektural gitu, tidak. Betul. Tapi harus di fondasi pikiran yang sangat besar gitu oleh para leluhur kan, yang sudah meninggalkan candi, meninggalkan begitu banyak gitu. Luar biasa. Jadi dari tampilannya udah ada filosofinya. Saya tuh lihat jenengan di Facebook Pak, di YouTube, wah videonya sampai bingung mau nonton yang mana saya Pak. Setelah kemarin wah ini mau cari referensi. Terus kemudian jenengan menerbitkan buku, ada beberapa resensi yang saya baca. Sebetulnya Pak, apa sebetulnya yang mau disampaikan melalui buku-buku ini Pak? Secara umum Pak. Begini, saya punya filosofi dasar hidup ini harus dilihat dalam 3 perspektif. Baik. Pertama, rekam kata. Kedua, rekam pikir. Yang ketiga, rekam jejak. Hari ini begitu banyak orang yang rekam katanya dahsyat. Bisa bicara apa saja, di mana saja. Karena memang lini masa sebegitu sempurnanya kan gitu. Pada detik yang sama kita bisa memaki-maki, pada detik yang sama kita bisa memfitnah, detik berikutnya kita bisa melakukan apa saja. Nah itu rekam kata. Lalu yang kedua, rekam pikir. Apa yang sudah kita pikirkan dan kemudian ada outputnya. Nah output pemikiran itu antara lain buku. Kalau dalam peradaban besar gitu di seluruh bentangan dunia ini ya buku gitu. Orang sehebat apapun gitu, seperti kita mau bicara Einstein, kita mau bicara Karl Marx, kita mau bicara siapapun gitu, ya pasti buku kan peradaban. Itu rekam pikir. Yang ketiga, rekam jejak, apa yang sudah kalian lakukan gitu dalam hidup yang singkat ini. Nah itu harus meninggalkan tadi jejak peradaban gitu. Nah itu saya sangat serius gitu, jauh sebelum umur 40 itu saya harus membuat suatu legasi dalam hidup ini. Karena pertama dari konteks yang yang paling luar gitu yang namanya rekam kata tadi, saya kalau bisa dicek di mana saja kan rekam kata saya, kalau diundang di studium general kuliah umum itu kayaknya sih hampir di semua universitas terbaik di Indonesia dan di beberapa universitas lain di luar Indonesia. Jadi itu salah satu. Lalu diundang oleh lembaga-lembaga besar antara lain UNESCO. Saya pernah menjadi keynote speaker Pak di World Culture Forum dan menjangkau bukan hanya langsung diundang oleh Irina Bokova, itu sekjen UNESCO, melalui ke kantor di Indonesia, Kemendikbud dan seterusnya. Saya direkomendasi untuk bisa menjadi salah satu dari orang Indonesia terpilih yang bicara di forum internasional gitu. Dan alhamdulillah sukses gitu ya. Waktu itu saya sudah berkali-kali mengatakan kepada Mendikbud Pak Nuh ya, Pak Nuh, that is not my position, itu terlalu tinggi bagi saya ini apalah gitu. Tapi Pak Nuh mengatakan sejak 30 tahun yang lalu saya sudah mengikuti pikiran-pikiran Anda di majalah Prisma, di majalah Horizon, dan di Kompas dan sebagainya. Saya merasa malu dan oke kalau begitu, karena saya sudah diberi mandat, saya akan jalankan itu. Dan alhamdulillah kemudian dari World Culture Forum di Bali itu saya kemudian berangkat ke Frankfurt, kemudian ke Santorini di Yunani, kemudian di Istanbul. Dan itu semua bicara tentang peradaban Indonesia. Bagaimana kita mengulik lah gitu, apa sih filosofi dasar dari bangsa ini gitu. Jauh sebelum Majapahit dan segala macam gitu. Nah itu Pak, jadi kalau kita mikroskop sedikit Pak, kita buat sedikit mikro Pak. Ada satu penggalan cerita tentang Wonokromo, di mana Wonokromo yang jenengan sampaikan di buku Poros Ulama Mataram Islam ya Pak. Betul. Ya itu
Apa Pak sebetulnya yang coba digali oleh Pak Gusnas di dalam buku tersebut Pak? Ya, jadi gini, kebetulan saya terlahir di Wonokromo. Jadi bapak ibu saya orang Wonokromo yang selalu ketemu mbah-mbah ketika saya masih kecil di pangkuan simbah-simbah itu selalu mengatakan, "Le, mbahmu kui luar biasa Le." Jadi kalau Idul Fitri misalnya mau sungkem itu jarak 1 kilo mereka sudah pada jongkok gitu ketemu mbah saya. Karismatik gitu, energi apa ini dan siapa mbah saya kan. Kemudian saya bertanya, saya merenung dan kemudian panggilan itu makin kuat. Belakangan saya ketemu bahwa Al-Mukarram Kiai Maksum Krapia yang pernah menjadi Rais Am itu berkali-kali, seingat saya ada 5 kali dan itu dimuat di majalah Bangkit, menyebutkan bahwa tidak akan berdiri Nahdlatul Ulama itu kalau tidak ada muassis bernama Kiai Haji Imam Wonokromo, dan itu bapaknya bapak saya. And then kemudian saya tanya siapa. Nah, adiknya kakek saya Kiai Imam Wonokromo itu namanya Kiai Junet Kauman di yang itu ketika Gus Dur semep itu dingengeri selama 3 tahun. Kan menjadi pertanyaan, beliau ketika masih umur 16 sudah menguasai sekian banyak bahasa dan dipercaya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu, untuk mendesain, salah satu yang diminta untuk mendesain persyarikatan itu. Jadi mbah saya itu aneh, yang mbah saya kandung itu pendiri Nahdlatul Ulama, adiknya pendiri Muhammadiyah. Maka di kepala saya pasti bukan hanya hanya Islam tradisional, tapi juga Islam yang berkemajuan, yang bermartabat, dan seterusnya lah, yang saintifik dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian melahirkan saya membuat riset yang sangat serius. Jadi apa sih yang terjadi di Wonokromo? Lalu saya cek dengan seksama bahwa kalau bukti-bukti arkeologis kan memang ada beberapa ya. Betul. Satu misalnya Masjid Kagungan Dalem. Tapi itu bisa dicek sejak kapan. Lalu kalau kita cek dengan seksama ketika Sultan Agung itu berpindah dari Kota Gede ke Kerto, itu kaumannya Kerto itu ya Wonokromo itu gitu. Jadi memang jadi epicentrum. Iya, itu epicentrum agama, spiritualitas, peradaban dan segala macam. Lalu saya telusuri dengan seksama apa mahakaryanya Sultan Agung. Ada 3 buku yang luar biasa. Pertama Niti Projo yang membedah tentang konsep tata kelola bernegara. Jadi Niti Projo kan itu beliau ahli betul dalam konteks birokrasi, dalam konteks macam-macam. Lalu buku kedua yang namanya Sastro Gending. Itu buku yang mengangkat tentang bagaimana kebudayaan itu menjadi sokok guru dari sebuah entitas berbangsa, bernegara, dan seterusnya. Sehingga di situ lahirlah pikiran-pikiran besar yang kalau hari ini kita baca kita malu. Karena apa? Misalnya kita bicara climate change, global warming. Sultan Agung itu sudah punya konsep namanya Pranoto Mongso yang dalam dalam siklus kita ini, para petani, para peladang, para hutan dan segala macam itu, kalau kita ke sawah tidak bisa selama 12 bulan itu tidak, karena ada mongso-mongso di situ. Mongso kepapat kalau saya tidak keliru itu tidak boleh petani karena itu haknya serangga, haknya gegermetan gitu. Jadi kalau you berebut dengan gegermetan, you pasti akan kalah. Petani sehebat apapun, teknologi sehebat apapun, pasti akan kalah. Itu sudah menjadi hukum alam sunatullah. Kemudian mongso kesongo itu haknya alam, bledek, nyamber dan segala macam. Nggak bisa deh you masuk bertanam, bercocok dan segala macam di mongso kesongo, pasti akan habis karena alam sedang berdaulat penuh di situ. Betul, Pak. Nah, itu dimunculkan oleh Sultan Agung sampai konsep berpakaian, kemudian kuliner dan segala macam itu komplit gitu. Seperti apa kita harus
hidup gitu ya. Mungkin kalau kita ini Centini kan salah satunya adalah menafsirkan itu. Betul. Gitu. Nah yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, Sultan Agung itu melahirkan buku namanya Pangracutan. Itu ilmu mistik, ilmu spiritual, ilmu-ilmu yang dalam bahasa pesantren disebut hikam, kemudian disebut kitab-kitab besar Ihya Ulumuddin dan sebagainya. Itu sudah kauruh tertinggi lah, kurang lebih begitu. Nah, dari situlah kemudian Wonokromo posisinya di mana? Kenapa Sultan Agung itu pindah ke Kerto? Itu pertanyaannya. Karena Sultan Agung kecil itu dididik oleh kiai-kiai dari Wonokromo. Iya, semua gurunya Kiai Kategan yang kemudian hari ini bernama Ketonggo, Kiai Jejer, ya kan, yang namanya Jejeran sekarang. Iya, kemudian semua daerah di situ itu kemudian memberi makna. Di situ ada Karanganom, Karangmuni, Karanggayam dan segala macam. Itu semua adalah kalau dalam konsep keilmuan ya, kita bisa mengatakan itu adalah satu ranah, satu entitas yang memang didesain oleh orang yang mengerti betul tentang apa itu sumbu filosofi, apa itu poros, apa itu dan segala macam. Nah, di dalam pelacakan saya 3-4 generasi sebelum Sultan Agung itu sudah ada ulama-ulama besar di situ. Makanya terus jenengan sampaikan. Makanya ya disebut sebagai poros ulama. Iya, dan sampai hari ini existing ada 29 pesantren. Kan enggak coba dicari di seluruh Indonesia lah. Ada enggak gitu desa-desa santri yang begitu. Di Wonokromo itu kapan saja orang boleh ngecek langsung meskipun santrinya ya 50, ada yang sampai ini, tapi mereka punya rujukan kitab-kitab yang sangat jelas, sanad keilmuan yang sangat jelas. Nah itu kemudian memancing saya, ini harta karun ini gitu. Tapi kenapa orang tidak melihat dengan seksama, dan mohon maaf misalnya lingkungan keraton sendiri itu menjadikan Wonokromo sejak semula menjadi perdikan paling awal. Jadi tidak membayar upeti, tidak membayar pajak, karena apa? Itu adalah pemasok pemikir atau tangki pemikirnya spiritualitas keraton dan sebagainya. Itu ya Wonokromo. Belakangan ada yang namanya Patok Negoro itu misalnya kayak Melangi, Pelosok Kuning, kemudian ada Babatan, kemudian ada Dongkelan dan sebagainya. Itu versi yang belakangan. Tapi cikal bakal dari semua itu adalah Wonokromo. Bahkan sebelum Pangeran yang di Wat Galeh itu, itu kan pamannya Sultan Agung gitu. Nah itu memantik saya untuk kemudian melihat, dan saya tentu harus dengan sangat ketat melakukan riset itu. Pertama dengan rujukan yang namanya bukti-bukti arkeologi kan tadi kemudian bukti yang berikutnya adalah bukti manuskrip. Sudah ada belum gitu naskah kuno yang membicarakan tentang itu. Dan kita ketemu beberapa. Saya hampir tiap ini nongkrong di Radia Pustaka, di Sono Budoyo dan segala macam, ketemulah gitu. Meskipun sangat sporadik gitu ya. Dan yang terakhir ada pendekatan yang saya sebutkan semiotik gitu. Bagi saya semiotika itu menjadi sangat substantif gitu. Jadi pendidikan pendekatan semiotika itu pendekatan ketiga melalui folklore, mengenai sastralisan, mengenai apapun gitu, yang jarine simbah-simbah dan segala macam itu. Itu Pak. Jadi kita bisa menggali lebih dalam lagi, dan secara makroskopik ternyata besar sekali substansi yang ada di sana. Tapi tahan dulu Pak. Kayaknya tetap harus mengakomodir break kita nih Pak. Pak. Pak, jadi menyambung tadi rekam kata, rekam fikir, sama rekam jejak. Baru satu tadi Pak. Nah sekarang ini kita masuk yang rekam fikir dan rekam jejak Pak. Bisa di ini kan Pak.
Ya sebenarnya itu kan bisa dikonfirmasi di hari ini kan jejak digital ada di mana-mana. Betul, betul. Saya pribadi tadi saya menyampaikan rekam kata saya sudah sampai kepada diundang untuk menghadiri World Culture Forum kan. Ya, kemudian betul. rekam pikir saya menulis banyak buku sih ya. Ya nggak banyak sih, kalau Imam Ghazali itu kan umur 54 tahun wafat, meninggalkan 630. Saya kan baru separuhnya. Waduh ya, itu untuk ukuran orang Indonesia. Iya, padahal umur saya sudah lebih dari Imam Ghazali kan. Jadi itu betapa malunya saya baru beberapa ratus gitu. Jadi beberapa ratus buku dan mungkin juga tidak sekaliber Ihya Ulumuddin, tidak sekaliber Minhajul Abidin dan banyak lagi, apalagi At-Tahafut Al-Falasifah dan macam-macam, sehingga saya terus berusaha untuk menghadirkan legasi pemikiran-pemikiran besar lah. Kalau dulu di majalah Prisma, majalah Horizon dan banyak media lain, ini sekarang kan eranya memang beda. Lalu yang terakhir rekam jejak saya sudah 20 tahun itu membuat namanya Desa Kebangsaan kan. Jadi di sana kita mengelola pemberdayaan masyarakat dan macam-macam dengan basis bagaimana peradaban itu muncul dari. Jadi hari ini kan kita tahu lah gitu apa yang kita katakan hari ini 5 menit kemudian sudah terlupa. Kalau di buku atau di kita membuat fondasi peradaban, saya kira tidak, karena anak cucu kita pasti akan tahu gitu ya. Nah, kita di Desa Kebangsaan kita sudah mendapatkan pengakuan lah dari hampir semua. Kalau bicara kementerian ya kementerian, kalau bicara kampus ya hampir di semua kampus dan tokoh-tokohnya dan seterusnya. Nah, saya dalam konteks itu ingin hadirlah di tengah-tengah begitu banyak hiruk pikuk dan noise bangsa yang luar biasa ini, bagaimana pikiran jernih itu muncul, bagaimana kita hadir menginspirasi kan gitu dengan konsep-konsep besar kan gitu. Karena kalau hanya bicara gitu ya mungkin jago-jago gitu. Saya ingin membandingkan ini supaya hari ini kan saya ingin menjawab betul ya betapa banyak orang yang agak dalam tanda kutip tersesat menilai gitu seseorang atau apapun. Kita ingin membedakan, dalam ilmu antropologi kan ada disebutkan maturation, kematangan gitu. Kita ini matang atau mentah sebenarnya. Orang matang itu indikatornya satu adalah proses of learning yang sudah selesai. Jadi kalau kita disekolahkan dari SD sampai S3 dalam satu bidang ilmu saja, misalnya pertanian katakanlah, pasti kita membuat teori-teori besar tentang bagaimana memakmurkan para petani, kemudian mengolah alam dan sebagainya. Tapi guru besar yang 25 tahun berada di lab di kampus itu, kalau kemudian bertemu dengan apa yang namanya proses of experience, seorang petani yang sama-sama 25 tahun di sawah, itu akan terjadi, ini sama-sama matang gitu. Maka kita harus combine itu. Nah, hari ini ada orang yang pikiran politiknya sangat cetek gitu kan, kemudian masuk di ranah politik praktis yang sangat begitu kan gitu, begitu transaksional, pragmatis ya Pak ya. Dan biaya tinggi yang luar biasa kayak begitu, maka yang terjadi adalah penghancuran peradaban. Dan anak-anak peradaban atau pilar-pilar peradaban itu harus dipahami betul oleh seluruh komponen bangsa ini. Mereka tidak paham bahwa popularitas itu dianggap sebagai sebuah acuan gitu. Betul. Bukan. Ya, tapi kita paham Pak bahwa sekarang ini bahkan tren FOMO, fear of missing out. Terus kemudian bagaimana Gen Z melihat expertise itu didapatkan melalui modeling AI, melalui ChatGPT, melalui narasumber yang mungkin lebih percaya TikTok Pak daripada kita membaca buku literatur yang mana. Bagaimana jenengan mencoba menyampaikan ini kan sebuah rantai pesan yang harus kuat, dan tadi Pak saat ini fundamentalis itu udah nggak laku Pak gitu Pak.
Saya punya jawaban yang sejak dulu bahkan dalam buku-buku saya sudah saya sampaikan. Pertama, apa yang disebut ornamental. Jadi itu rumbai-rumbai hiasan-hiasan di kulit saja. Namanya ornamen kan. Gebiarannya luar biasa. Dan itu hari ini adalah peradaban ornamen gitu. Yang kedua adalah peradaban instrumen. Kita misalnya berpendidikan gitu. Kita sekolah, kuliah, itu apa sih yang mau kita ini? Gelar itu ornamen. Pencapaian berikutnya instrumen itu adalah meningkatkan status sosial. Iya kan, kita gelar PhD, kita profesor dan segala macam gitu. Tapi karyanya apa? Mana karyanya kan gitu kan? Terukur atau tidak di situ. Nah, itu yang namanya instrumental. Pendidikan kita hari ini didominasi oleh pendidikan instrumental dan pendidikan ornamental, karena durasi pendidikan instrumental itu hanya 8 jam dalam 24 jam per hari. Selebihnya diserahkan kepada pendidikan ornamental. TikTok, kemudian apalagi lini masa yang lain dan seterusnya. Itu luar biasa menyihir kita gitu kan gitu. Kita tidak ada algoritma yang tidak pernah kita pahami nanti akan menjadi apa gitu anak cucu kita. Yang kedua, yang terakhir adalah pendidikan substansial. Pendidikan profetik, pendidikan kenabian, pendidikan ibu kepada anak itu adalah pendidikan yang sangat esensial. Namanya karakter, akhlak, namanya ini kan budi luhur dan seterusnya gitu. Dan itu apakah ada di dalam kurikulum dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi persoalan serius bangsa kita ke depan gitu kalau kita ingin membongkar dan seterusnya. Maka melalui langkah-langkah kecil yang kita lakukan, berharap ya saya kan juga menulis puisi, kemudian ya lumayan lah gitu. Di dunia sastra tahun 91 saya sudah menjadi New Voice of Asia. Ya bahasa terang benderangnya penulis muda terbaik se-Asia gitulah gitu. The Rising Star gitu. And then 95 ketika 50 tahun Indonesia merdeka, saya dengan Kiai Zawawi Imron sama-sama menjadi the winner untuk penulis puisi terbaik se-Indonesia. Lumayan lah. Tapi dengan segala bentuk kupasan yang jenengan kupasan, ulasan, kritisisme yang jenengan sampaikan, Pak. Sebetulnya hari ini kepada generasi yang berikutnya apa yang mau dicoba disampaikan, Pak, secara universal, Pak? Ya kita ingin kehadiran peradaban baru kan. Kita memang tidak bisa mengalahkan gelontoran besar kapitalisme, liberalisme dan segala macam yang ujungnya adalah konsumerisme dan segala macam. Nah, lalu apa yang akan kita inikan? Kapan iman itu akan hadir kan? Misalnya kita bicara itu. Kapan gitu ilmu itu akan kita letakkan sebagai poros dan seterusnya. Itu yang harus terus menerus. Sementara di sisi lain kajian-kajian keagamaan juga tidak luput dari arus itu kan gitu. Kita bagaimana gitu orang yang tidak belajar apapun tiba-tiba bicara apapun kan gitu. Orang tidak punya background apapun gitu tiba-tiba lantang ngomong apapun kan gitu. Tapi itu kan bagian dari ornamen dan yang jenengan sampaikan sebelumnya tadi kan, Pak? Iya, itu sangat ornamentalik gitu dan di Amerika ada off Broadway, dan kemudian ada yang seni-seni pertunjukan yang sangat. Di Eropa juga begitu. Sebenarnya di Indonesia juga dengan wayang kulit itu, itu kita sudah menghadirkan, tapi hari ini semua menjadi carangan kan, menjadi masuk dalam berapa detik hanya untuk menyampaikan. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Saya mungkin juga nggak tahu lah. Kan ujungnya adalah seberapa banyak follower kita kan gitu. Betul. Tapi apakah terus kemudian itu menjadi desakan bahwa ilmu yang sebegitu kompleks harus dipadatkan menjadi video 2 menit di TikTok, Pak? kan nggak bisa juga, Pak. Makanya jadi saya melihat mungkin yang jenengan sampaikan ini universal ya, penuh dengan esensi, substansi, epistemologi tinggi, tapi
kita berhadapan dengan dunia yang berbeda gitu Pak. Tantangan ini yang memang harus kita jawab gitu kan Pak. Mungkin jawaban tersingkatnya adalah kita mesti berpikir semiotik kan belakangan ini, karena dengan berpikir semiotik kita akan paralel dengan peradaban model apapun, tapi tidak menghilangkan substansi tadi kan gitu. Karakter kita tetap hadir dengan sangat tegas meskipun kita bisa meliuk-liuk di panggung. Kita bisa, iya kan, kita bisa berteriak-teriak dan segala macam, tapi tetap ada satu message gitu, bahwa kita nggak bisa ada tawar-menawar dalam konteks misalnya dalam bahasa pesantrennya hablum minallah kan, kemudian hablum minanas dan hablum minal alamin. Apa sih yang mau kita ini kan? Kita ini hari ini alam sedang bergolak luar biasa loh, jangan keliru. Itu karena kekeliruan kita dalam membaca itu. Tidak substantif kan gitu. Betul. Semua dibaca secara ornamental gitu. Kalau bacaannya itu ya hasilnya itu. Tapi kan ada algoritma, ada macam-macam yang memang nanti akan secara life cycle ya. Kita kan tetap akan dunia itu berputar gitu. Ada poros yang akan menggelindingkan mana yang benar, mana yang salah dan segala macam. Situasi chaos itu ada di dalam setiap di begitu banyak referensi saya baca, tapi itu akan melahirkan satu kebeningan gitu sesudah chaos yang sangat, dan ini sedang kita menuju chaos gitu. Berarti 2045 susah dong Pak jadi Indonesia emasnya Pak. Konteksnya tidak begitu. Justru barangkali kita akan hadir justru karena kalau kita baca peradaban Eropa misalnya, kita membaca peradaban Amerika dan segala macam itu. Saya baca loh, jangan keliru. Dikira saya tidak baca, saya baca betul sejak Viking, sejak macam-macam di ini. Kemudian di Aborigin dan macam-macam kita baca. Mereka melahirkan apa sih sesungguhnya? Silicon Valley itu akan sampai kapan gitu? Betul. Ya kan, yang mindsetnya menggunakan artificial intelligence dan segala macam itu akan sampai. Hari ini berita di Jepang ada 12 orang ilmuwan yang ditembaki oleh robotnya sendiri, dan seterusnya. Itu baru yang diinikan oleh Bill Gates. Nanti di dunia kesehatan, di dunia apapun kita akan mencekam luar biasa gitu. Itu karena kelakuan kita secara antropologis tidak pas gitu. Harus ada teleologis, harus ada spiritualisme yang melahirkan hadirnya manusia itu untuk menjawab gitu, bukan untuk menjadi robot itu sendiri. Begitu saya kira. Luar biasa, Gus Nos. Ini merupakan kesempatan langka buat kita diskusi. Ini kalau kita bedah ini saya minta waktunya. Ini gak cuma setengah jam. Menyenangkan dan buat saya ini kayak vitamin baru. Mudah-mudahan bagi penonton kita ini menjadi vitamin yang positif juga buat kita. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau mungkin terlalu wah ini sudah kadaluarsa. Sama sekali. Ini bahkan mungkin menjadi titik cerah baru lah kalau kita bisa bilang. Mudah-mudahan kita bisa kesempatan ngobrol lagi, Gus Nas. Dan sehat selalu, Pak. Amin. Ya, Pak.